Oke, guys, sorry banget tadi ternyata sinyalnya down. Dan ini kita coba lagi buat apa ya, buat menyambung nih live yang tadi sebelumnya. Sebenarnya selamat sore teman-teman. Nah, terima kasih yang udah masuk atau join di live kita. Silakan di-share ke teman-temannya. Karena tema kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai tips untuk menghadapi interview kerja. Nah, ini bisa banget teman-teman gunakan untuk ketika teman-teman nanti mau coba ngelamar kerja ataupun yang pernah selama ini ngelamar kerja udah diterima di sesi dokumen lalu merasa kenapa ya aku selalu gagal di sesi interview? Kenapa nih aku selalu ketolak sama perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C? Nah, ini mungkin teman-teman bisa pelajari nih, karena kita akan langsung ngobrol sama Ibu Ira Setiawati, SPSIMA, yang merupakan Student Center Development Section Head di Internship Center BINUS University gitu. Nah, jadi teman-teman, BINUS itu mempunyai tim atau divisi BINUS Karir yang itu tuh menjadi wadah buat teman-teman alumni nih, sebenarnya alumni dan juga mahasiswa untuk mengembangkan karir mereka setelah mereka lulus dari BINUS University kayak gitu. Nah, tips ataupun trik yang nanti diberikan sama Ibu Ira itu biasanya diberikan untuk teman-teman alumni dan juga mahasiswa gitu ya teman-teman. Jadi beruntunglah teman-teman yang join di sesi live ini, sesi ngobar kali ini, karena teman-teman bisa dapetin tips and triknya secara gratis untuk bisa menghadapi interview kerja gitu. Sebelumnya kenalin, nama aku JJ buat yang baru masuk dan buat yang belum pernah nonton ngobar, boleh di-share ke teman-temannya supaya teman-teman bisa berbagi ilmu yang bermanfaat nih buat yang lainnya. Jadi kita nggak akan dulu membahas mengenai perkuliahan, pendaftaran, jurusan dan lain-lain sebagainya. Jadi yang akan kita bahas itu banyak banget hal menarik yang bisa teman-teman manfaatkan gitu ya. Sambil kita menunggu Ibu Ira Setiawati SPSIMA nih ya untuk segera bergabung sama kita. Nah, aku mau tanya dulu nih, mungkin teman-teman ada yang pernah gagal gitu dalam sesi interview? Kalau boleh tahu atau kalau boleh kita ngobrol-ngobrol juga langsung, kenapa tuh bisa gagal, ngerasanya feelingnya tuh salahnya ada di mana ketika ikut interview? Boleh banget komen di sini nanti kalau misalnya ada yang mau teman-teman ceritakan gitu ya, curhat atau mau teman-teman tanyakan gitu langsung ke Ibu Iranya juga boleh. Nanti ketika kita lagi ngobrol-ngobrol boleh langsung tulis aja di kolom komentar. Baik. Nah, sepertinya sudah bergabung bersama kita nih teman-teman, invite untuk ngobrol bareng nih bersama kita ya. Baik. Oke. Halo Ibu Ira. Ya, halo, maaf, saya lagi sambil di jalan ya. Iya, nggak Semoga apa-apa. sinyalnya aman ya. Suaranya aman sepertinya. Oke. Baik. Gimana kabarnya Ibu Ira? Alhamdulillah baik, Mbak. Aku Baik sih. panggilnya Mbak JJ aja ya. Iya, jadi Ibu Ira ini adalah student career development section head ya Bu di BINUS Karir gitu Bu ya. Di BINUS Internship Center. Oke, nah itu bagian dari BINUS Karir kan ya Bu ya? Udah berbeda, sudah pecah kongsi jatuhnya ya. Oh, Jadi undernya Global Employability and Entrepreneurship. Terus kemudian ada beberapa divisi, ada beberapa unit, itu BINUS Karir, Internship Center, kemudian ada Alumni Relation Office, ada inkubator, dan ada entrepreneur. baik. Nah, kalau untuk BINUS Karir sendiri nih Bu, karena mungkin ini adalah hal baru ya buat teman-teman followers atau viewers di sini. Boleh nggak Bu diceritain sedikit BINUS Karir itu sebenarnya apa ya, atau Internship Center BINUS University itu apa gitu? Oke, mungkin kalau kita mulai dulu dari internship center dulu kali ya. Jadi kalau internship memang salah satu center yang menghandle terkait dengan internship mahasiswa reguler dan sekarang studi independen. Jadi
kan ada salah satu enrichment program ya, dan Ya. salah satu tracknya adalah internship gitu. Terus sekarang ini selain mengurus internship juga ada juga terkait dengan program career development. Jadi preparation buat mahasiswa yang mau ambil enrichment program. Jadi itu sudah kita prepare dari tahun pertama sampai dengan mereka melakukan proses enrichment program. Kemudian selanjutnya mereka akan pindah ke arah untuk binus karir di mana untuk persiapan mengenai placement. Nah, mungkin kalau misalnya ingin tahu terkait dengan binus karir nanti bisa kontak langsung sama Bu Ratna sebagai Oh, manajer binus karir gitu. baik. Nah, untuk kita langsung aja nih Bu ya. Tadi kita udah bahas mengenai tema yang akan kita bawakan nih hari ini, yaitu tips untuk menghadapi interview kerja gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, untuk pertanyaan pertama yang umum dulu, sebenarnya step penerimaan karyawan itu biasanya apa aja Bu ya? Yang paling umum. Oke, tahapan ya. Tahapan yang Mm-mm. paling umum sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalau secara general sebenarnya kalau tahapan standar aja ya, kayak ada administrasi biasanya meliputi CV, terus kemudian yang kedua dia ada proses interview, selanjutnya psikotes, kemudian yang terakhir biasanya ada juga tes kesehatan. Nah, itu yang standar aja. Tapi beberapa perusahaan ada juga yang menerapkan beberapa tambahan, seperti adanya tes technical, terus juga ada tambahan kalau misalnya FGD ataupun LGD. Nah, jadi biasanya disesuaikan sih dengan kebutuhan dari si perusahaan. Oke, gitu. Nah, berarti yang step yang paling awal banget ketika kita sebagai pelamar nih, yang langsung ketemu sama orang perusahaan itu adalah di step interview, Bu ya? Iya, di tahapan interview. Interview pun juga ada beberapa ya, Mbak JJ. Ada yang bersama dengan HR-nya, ada juga yang bersama dengan user, gitu. Oke. Itu bedanya di apa ya, Bu? Jadi kalau misalnya ketemu sama HR, biasanya nanti akan bahas terkait dengan uh, nego gaji, terus kemudian bisa juga berkaitan dengan profil diri ketika proses psikotes. Nah, itu bisa ketemu dengan HR. Tapi kalau misalnya dengan user, biasanya akan lebih ngelihat pengalaman dan kira-kira cocok nggak sih sama usernya. Oh, gitu. Berarti yang kalau misalnya mau diurutin, yang awal itu ketemu user dulu, baru HR atau? Tergantung perusahaan. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan itu. Jadi buat teman-teman juga, jadi nggak bisa disamaratain. Cuma at Mm-mm. least teman-teman udah bisa tahu, prepare apa yang harus disiapin terlebih dahulu. Bahkan kira-kira tipsnya ngapain sih, gimana caranya supaya teman-teman paling nggak tahap untuk pertama lolos dulu deh gitu. Oke, Tentu nah, tahap pertama pasti juga kayak CV dulu ya. ya. Karena kan CV itu kayak kunci dulu nih. Jadi kalau misalnya teman-teman CV-nya sudah oke gitu, nah biasanya akan lebih mudah untuk bisa masuk tahap pertama gitu. Terus kemudian ya kalaupun yang selanjutnya disiapin sebenarnya adalah interview. Kira-kira kita harusnya ngapain nih selama proses interview? Apa yang bisa bikin kita menjadi unik daripada kandidat yang lainnya? Gitu sih. Oke, nah mungkin langsung aja nih ke pertanyaan paling banyak nih sebenarnya di kolom DM Binus kemarin setelah nge-share eh, tanya nih Bu, flyernya gitu ya. Pertanyaannya tuh sebenarnya sesimpel sebenarnya do's and don't-nya tuh apa aja? Apa yang harus kita lakukan dan apa yang nggak boleh kita lakukan selama interview? Oh, oke. Mungkin yang pertama kita mulai dari yang bolehnya dulu kali ya selama Ya. interview gitu ya. Biar yang positif-positifnya dulu. Jadi yang pertama ya ketika kita melakukan proses interview kita jadi diri kita apa adanya gitu. Tapi dalam tanda arti gini ya teman-teman, ketika teman-teman jawab juga harus jangan ditambahin, jangan dikurangin dalam arti yang kayak misalnya kalau ditanyain apa sih kelebihan kamu, apa sih kelemahan kamu, ya kita jawab apa adanya. Tapi kita juga harus melihat apakah jawaban kita itu bisa membuat kita negatif atau enggak. Misalnya, kamu sebenarnya hobi tidur gitu ya. Kan Iya. banyak ya sekarang Gen Z itu kan pasti nilainya, oh ya gue hobi tidur gitu ya. Gue males nih mau ngapa-ngapain, tipe orang mageran gitu ya. Iya.
Benar nggak Mbak Cici? Bener. Nah, jadi kalau misalnya kita ditanya gitu, masa iya kita mau jawab kayak gitu? Kan nggak, Ya, kan nggak seperti itu juga kan. Ya berarti kita harusnya jawabnya juga agak lebih cantik gitu, istilahnya gitu. Kayak bisa aja kita jawabnya, em, ya saya kalau nggak ada aktivitas yang lain, ya mungkin saya nggak akan ngelakuin yang lain gitu. Itu contoh sederhananya aja. Jadi kita membuat bahasa yang lebih cantik gitu. Jadi teman-teman di sini harusnya lebih pintar-pintar untuk membuat bahasa-bahasa yang cantik ketika proses interview. Itu tadi satu. Terus kemudian yang kedua, proses yang selanjutnya adalah kita harus searching dulu nih. Searching perusahaannya, searching job desk-nya, searching range gajinya. oh riset dulu Bu ya mengenai perusahaan. Iya, riset dulu. Masa tendeng aling-aling kita tiba-tiba dipanggil, tapi kita nggak tahu nih perusahaan apaan, posisinya apa, kan nggak mungkin kan. Nanti kita pasti kalau ditanyain kita nggak bisa jawab tuh, gitu. Jadi kita harus cek itu dulu. Terus apa lagi? Terus yang ketiga, dress code, baju. Itu penting Oke, ya. outfit. Apakah ya outfit ya, maksudnya aku pikir standar sih kalau misalnya cewek seperti apa. Cewek mungkin akan lebih beragam ya pakai bajunya, bisa kayak Mbak JJ saat ini nih, Iya, pakai blazer. uh, semi apa ya, aku bilang semi formal gitu ya. Terus kemudian mungkin kalau cowok juga akan lebih standar paling kemeja gitu. Nah sebenarnya professional attire ataupun misalnya dress code ya teman-teman itu bisa teman-teman lihat dari kira-kira perusahaannya ini termasuk tipe perusahaan apa, karena itu yang akan menentukan bagaimana teman-teman nantinya akan berbusana nantinya gitu. Tadi udah berapa, 3 ya Mbak Ya, Cici ya? ya bener Bu. Oke, 3. Selanjutnya adalah eh, percaya diri saat interview, karena ketika kita tahu apa sih yang bakal ditanya, yang ditanya ya ujung-ujungnya adalah diri kalian. Nggak ada orang lain yang lebih tahu selain kalian sendiri. Jadi kalau misalnya kalian ditanyain soal apa sih kelebihan kamu, kelemahan kamu, harusnya kalian bisa jawab. Karena seorang HR ataupun user ya cuma ngelihatnya dari CV kalian, bener nggak? Bener. Jadi nggak bakal tahu tuh dari yang lainnya gitu. Jadi harusnya kalian bisa lebih pede untuk jawab. Apalagi ya Mbak? Kayaknya itu deh yang paling penting ya. Yang paling Harus pede sih sebenarnya. oke. Mungkin Sama jangan selanjutnya adalah ya, yang selanjutnya yang nggak boleh Bu, yang yang nggak boleh, boleh tuh kan. yang nggak boleh, yang nggak boleh ini ya. Kalau kita nggak prepare, ya itu otomatis kita akan menjadi lebih cemas. Jadi misalnya kita udah tahu kita mau interview jam berapa, terus kita belum sempat riset, kita belum sempat cari tahu, biasanya orang akan menjadi lebih cemas dan nggak pede untuk maju. Untuk benar hanya sekedar untuk menjelaskan tentang diri dia, biasanya akan menjadi lebih gugup. Terus kemudian yang nggak boleh lagi penampilan awut-awutan ya. Ya itu udah backlist banget. Apalagi kalau misalnya cowok rambutnya gondrong tapi nggak dirapihkan, dalam arti nggak diikat atau pokoknya benar-benar yang tidak dirapihkan gitu ya, sesuai dengan profil dari diri kalian gitu ya, itu juga nggak boleh juga. Terus apalagi yang nggak boleh? Perhatikan bahasa tubuh sih, karena kadang kalanya ketika kita interview pun misalnya kita online gitu ya, online aja bisa kelihatan loh kalian itu tertarik atau enggak. Kalau misalnya kalian nggak tertarik pun juga pasti akan bisa langsung udah tahu gitu dari sisi HR-nya ataupun interviewernya. Oh iya benar Gitu sih banget. Mbak JJ. Baik-baik. Nah, sama ini Bu, yang biasanya saya dengar nih Bu ya, kayak yang berseliweran di TikTok gitu, pasti ada pertanyaan-pertanyaan jebakan nih dari HR-nya atau dari interviewernya. Itu bener nggak sih Bu? Iya, iya pasti ada pertanyaan jebakan-jebakan. Tapi sebenarnya pertanyaan jebakan itu sebenarnya juga tergantung cara kalian ngejawabnya aja sih. Jadi kalau misalnya pertanyaan jebakannya kayak, oke, apa sih? Kadang kalanya kalau ini beda-beda ya, tergantung karakter dari si interviewernya gitu. Jadi kalau misalnya ditanyain, kalau aku kadang suka nanya gini Mbak, aku kasih contoh aja. Aku kadang suka nanya, kamu lebih pilih jadi leader atau jadi pengikut? Oh iya. Itu kan sebenarnya pertanyaan yang dibilang jebakan juga nggak juga, tapi itu sebenarnya lebih karena ngeliatin
pola pikirnya dia mau ke arah mana. Apakah memang dia memang lebih menyukai menjadi seorang leader atau memang lebih suka menjadi seorang pengikut. Itu contoh sederhananya. Terus kadang kalau ditanya ini, apa sih yang biasanya kamu lakukan kalau kamu lagi kesel? Kadang ada Iya, benar. kadang ada beberapa interviewer yang suka nanya kayak gitu tuh sama Iya. interviewnya. Jadi nanyanya, kamu kalau lagi kesel ngapain nih gitu. Sebenarnya itu ditanya adalah bagaimana soft yang harus kamu lakukan ketika kamu lagi ngerasain sikon yang tidak enak. Oke. Iya. Gitu sih kalau dari aku. Cuma kita harus gini ya, kalau aku sih kasih sarannya adalah harus selalu sering latihan. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang gak pedean gitu ya, kalian latihan depan kaca, latihan depan cermin. Bahkan sekarang kan udah ada video ya, kita bisa bikin video gitu ya. Kita zoom aja sendiri, kita lihat muka kita seperti apa, cara kita duduk, cara kita duduk, cara kita berbicara, apakah kita tersenyum atau enggak, atau bahkan muka kita jadi jutek atau gimana gitu. Nah itu bisa kita cek lagi gitu, apakah memang apa yang harus diperbaiki dari kita. Bukan berarti kalian harus operasi wajah ya teman-teman. Karena kan bukan berarti harus operasi wajah, cuma maksudnya ya bagaimana caranya supaya bisa terlihat lebih menarik gitu intinya. Benar banget. Nah, kalau secara umum nih Bu, berarti tips and tricksnya supaya lolos dari interview. Karena kan sebenarnya interview itu banyak yang bilang itu tuh step akhir gitu ya. Padahal masih banyak lagi tuh step-stepnya gitu. Nah, tips and trick. Iya, benar. Tips and triknya ya, sebenarnya tips and triknya adalah latihan teman-teman. Latihan dan Latihan cara jawab. Iya, karena masalahnya kan sebenarnya teman-teman bisa googling ya, bisa searching gitu ya. Apa sih yang harus teman-teman jawab ketika mendapatkan beberapa pertanyaan? Itu yang harus dipersiapkan dulu sih. Karena balik lagi seperti tadi poin yang pertama, nggak ada orang yang lebih tahu selain diri teman-teman sendiri. Jadi kenapa harus nggak pede? Kenapa harus takut gitu? Ya kita jawab aja sesuai dengan pengalaman kita, kelebihan kita gitu. Kalau emang kekurangan kita apa, ya kita cari solusinya apa, solve-nya apa. Jadi jangan sampai ya cuma bilang, ya aku nggak suka aja gitu. Nah, nggak bisa seperti itu ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin ya memang kalian jawab aja sesuai dengan diri kalian gitu. Dan kadang-kadang teman-teman jangan sampai terlena sih sebenarnya, Mbak Jeji. Jadi kadang-kadang ketika lagi proses interview, saking interviewernya orangnya asik banget gitu ya, atau orangnya nyaman banget gitu, terus kalian jadinya asik aja ngobrol, tapi kalian jadi lupa bahwa itu sedang interview. Nah itu jangan sampai lupa seperti itu, karena poinnya gimana pun juga kalian lagi dites nih, apakah kalian cocok atau enggak nih sama perusahaan. Karena bisa jadi mungkin nggak cocok sama perusahaan kalau misalnya kalian nggak lolos gitu. baik. Nah, gitu nih teman-teman sebenarnya. Jadi banyak-banyak latihan, terus juga banyak-banyak prepare ya. Jadi segala sesuatu tuh harus disiapin, nggak boleh mendadak, ujuk-ujuk baru cari tahu infonya 5 menit sebelum interview gitu ya Bu ya. Gitu. Itu ada. Iya, nggak bisa. Terus juga ini juga Mbak, kadang kalanya kita harus latihan cara kita ngejawab. Jadi kan sekarang ini teman-teman bisa dapat informasi dengan mudah ya. Ada beberapa cara nih. Kita bisa fokus sama behavioral interview di mana memang itu berdasarkan pengalaman yang sudah pernah kita lakukan. Kita bisa fokus untuk menceritakan secara spesifik nih sama pengalaman tersebut. Jadi biar si user ataupun interviewer itu jadi tahu bagaimana sih pengalaman yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya selama kita bekerja khususnya kan. Terus kemudian selanjutnya terkait dengan metode pakai SMART ya. Jadi pakai STAR. Jadi kita bahas dari situasi, task, action, kemudian result. Terus setelah itu teman-teman bisa mulai berlatih gimana caranya untuk mulai ngejawab. Kalau misalnya ngerasa nggak pede gitu ya, teman-teman masih bisa kok latihan, kemudian videonya atau teman bisa ngobrol nih sama temennya untuk aku interview kayak gini udah oke belum ya, atau ada yang kurang. Karena kadang kalanya ketika kita sharing sama orang lain itu akan menjadi lebih
dapat masukan gitu. Jadi kita jadi bisa lebih improve lagi, kita bisa lebih ningkatin lagi apa sih yang kurang. Gitu sih Mbak Jeje. Gitu. Baik, nah itu tips and trik secara umumnya nih teman-teman ketika teman-teman mau lolos nih dalam sesi interview ketika mau melamar kerja. Nah ini ada satu pertanyaan nih Bu dari Kak Andi. Bu, kalau ditanya gaji yang diminta gimana? Kalau saran gaji ya, itu agak krusial banget sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita ditanya gaji, kalau bisa pertama adalah kita sebutin aja dulu untuk range-nya dulu ya teman-teman. Jadi range-nya apa? Kalau misalnya udah ada range-nya gaji gitu, teman-teman bisa bisa sebutin range-nya. Tapi kalau misalnya oleh interviewer dibilangnya adalah sebutin dong untuk gaji aslinya gitu, tingginya berapa gitu nominalnya. Ya sebut aja gitu. Tapi baiknya adalah teman-teman sudah meng-cross-check dulu dari mana teman-teman dapat info ini gitu. Jadi teman-teman udah tahu, oh ini perusahaan apa. Terus kemudian ya udah, berarti teman-teman udah tahu harus nyebut range-nya berapa untuk posisi tersebut. Gitu sih. Nah, berarti nggak jauh-jauh dari riset ya Bu ya, kira-kira untuk posisi misalnya sales and marketing nih, posisi sales and marketing di daerah sana kira-kira rate gajinya berapa gitu. Terus dengan Ya, betul. skillnya gitu Bu ya. Jadi Iya, betul berarti banget. Bu jawab terserah perusahaan aja gitu. Kira-kira itu boleh nggak? Nggak boleh sih, karena jadi nggak ada bargainingnya. Tuh guys. Karena Berarti kita nggak. jadi kayak nggak ada bargainingnya gitu sih. Bener sih Bu. Jadi kita juga nggak punya nilai gitu ya Bu ya. Ketika kita bilang terserah dibayar berapapun kita nggak apa-apa gitu. Iya, jadi kita kayak kayak apa ya? Kayak kurang punya value ya. Jadi maksudnya harusnya kita punya hal yang kita punya lebih gitu. Misalnya sekarang Mbak JJ gitu ya. Misalnya aku kasih contoh mungkin Mbak JJ aja dulu ya. Jadi Mbak JJ pengalamannya adalah udah berapa tahun. Terus kemudian Mbak JJ sekarang ada di posisi apa. Nah, teman-teman mulai bisa dicari kira-kira nextnya mau ngapain nih, nextnya mau apa. Karena hal itu tuh biar kita juga tahu bahwa ketika aku nanti di posisi yang baru itu aku akan mendapatkan pengalaman apa yang lebih bagus gitu. Apa yang bisa aku pelajarin. Jadi itulah yang akan menjadi value teman-teman nantinya. Baik. Nah, itu teman-teman. Sama nih Bu. Sebenarnya saya juga agak penasaran nih sama pertanyaan dari interviewer ketika ngomong kalau misalnya perusahaan ingin menempatkan kamu dari posisi yang kamu apply gitu. Nah, itu jawabannya gimana ya Bu? Kalau misalnya kita nggak mau nerima, kenapa? Kalau kita ngomong kita nerima, ntar kita beneran dipindah. Itu gimana Bu? Gimana kalau kita, mohon maaf nih sinyalnya tadi agak putus. Gimana? Oke, jadi pertanyaan dari interviewernya itu ada yang kalau misalnya kita pindah ke posisi yang lain gitu, di luar dari posisi yang kamu apply itu, apakah kamu bersedia atau tidak? Nah itu apakah jebakan juga? Jebakan juga atau bukan ya? Mm-mm. Balik lagi ya, mungkin dia melihat gini. Jadi kan kalau poinnya interview sebenarnya adalah ngelihat kita tuh fit atau enggak dengan posisi tersebut. Jadi kalau misalnya kita ditawarin untuk pindah posisi, bisa jadi dilihat bahwa kamu lebih cocok di posisi yang lainnya daripada posisi yang kamu apply. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak, oh aku nggak srek, aku nggak beda, ya bilang aja padanya bahwa memang saya nggak kayaknya saya agak kurang cocok di situ gitu. Mungkin jawabannya seperti itu kali ya. Terus ya bilang aja apa adanya bahwa memang apa yang sedang kamu rasakan dan apa yang kamu pikirkan bahwa memang kamu ngerasa lebih enjoy untuk dengan posisi yang kamu lamar sebelumnya. Mungkin kalau sebelumnya jadi marketing ditawarin untuk back office gitu ya kan mungkin kadang orang kan itu bertolak belakang banget gitu. Nah, Iya. mungkin ngerasa lebih cocok untuk memang jadi marketing gitu. Ya nggak masalah hal itu. Oke, kalau begitu. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh langsung di kolom komentar. Sama ini last question mungkin ya dari aku, Bu. Kalau misalnya pertanyaannya adalah,
kamu bersedia nggak mundur untuk perusahaan gitu? Ada juga kan ya Bu, pertanyaan seperti itu. Ada sih. eh, Bersedia bekerja di luar dari jam kerjamu. Gitu. Ada kan juga kan. eh, Kayaknya selama pandemi kita selalu bekerja di luar dari jam kerja, bener nggak? Bener. Kayaknya hal itu yang terjadi ya, menurut aku ya. Tapi balik lagi ya, jadi sebenarnya bersedia nggak sih kalau misalnya bekerja di luar dari jam kerja gitu? Ya, balik lagi, kalian ini tipe orang seperti apa dan seberapa urgent pekerjaan itu menuntut teman-teman untuk harus bekerja di luar dari jam kerja gitu ya. Nah, karena kan nggak bisa kalau misalnya kita bilang bahwa, oh, aku nggak bilang, terus kita saklek, kita nggak bisa. Sedangkan sikonnya pekerjaan kita menuntut kita harus lembur saat itu. Ya, kita kan nggak bisa. Kita kan harus, jadi teman-teman tuh harus bisa menjadi pribadi yang fleksibel dan adaptif ya gitu. Maksudnya kita bisa adaptasi dengan sikon yang baru, terus kemudian fleksibel dengan hal-hal yang baru gitu. Karena misalnya kalau memang kamu dituntut untuk harus lembur saat itu karena ada project, ya mau nggak mau itu harus kita lakukan ya, karena itu sebagai salah satu bentuk tanggung jawab. Nah, cuma kalau misalnya memang uh, apa ya, kita pribadi pinginnya nggak suka lembur gitu ya, maksudnya pinginnya ya aku kerjanya cuma jam 9 sampai jam 5 gitu, ya maka teman-teman silakan cari pekerjaan yang sesuai sesuai dengan diri teman-teman gitu sih kalau Mbak JJ. Jadi nggak bisa bilang kayak, oh aku nggak mau di situ, aku nggak mau lembur gitu, tapi kan nggak bisa kayak gitu. Oke. Kadang sikon menuntut kita lembur loh Mbak JJ, benar nggak Mbak JJ? Iya bener banget Bu, nggak mungkin kan karena apalagi dunia ini berputarnya 24 jam Bu ya. Jadi siapa tahu Iya, ya jadi kan. agak susah kan maksudnya. Hmm. Nah, Bu, ada satu pertanyaan nih dari Kak Semua Tagihan namanya. Pernah ditanya, Lucu banget. suka Oke. Okay. nongkrong mana sama yang interview? Jawaban kita apakah berpengaruh untuk bisa terpilih di perusahaan itu? Oke. Okay. Maksudnya mungkin pernah ditanya suka nongkrong di mana? Mungkin mau diajakin nongkrong bareng kali ya. Nggak juga sih. Jadi sebenarnya mungkin akan bisa ini lagi-lagi pertanyaan yang jebakan ya sebenarnya Mbak JJ ya. Oh, Karena karena dia pasti akan bertanya bagaimana apa yang kamu lakukan ketika hal yang kamu suka, terus kemudian ketika kamu bekerja akan seperti apa, apakah akan membawa dampak atau enggak. Mungkin contohnya seperti ini. Ini agak maaf ya, mungkin ada teman-teman yang suka clubbing gitu ya, karena kan sekarang udah balik ke arah biasa normal lagi gitu, mungkin suka clubbing gitu. Nah, cuma ketika teman-teman suka clubbing, benar besoknya harus kerja. Terus apa yang harus dilakukan teman-teman? Apakah tetap profesional atau memang misalnya adalah itu akan membawa dampak pengaruh. Itu yang sebenarnya dikhawatirin oleh Islam. Tapi mungkin bisa aja teman-teman tinggal jawab aja, ya biasa aja sih nongkrong gitu. Mungkin kayak tempat makan atau tempat yang biasanya teman-teman lakukan aja gitu. Itu sih. Itu pintar-pintarnya kita jawab aja sih Mbak Jeje. Jadi sebenarnya nggak bisa bilang bahwa ini plus minusnya atau ini negatifnya apa gitu. Nggak bisa bilang gitu. Cuma memang berdasarkan sesuai yang apa sih yang bikin kita yakin aja gitu. benar-benar. Sebenarnya kita tuh ketika interview harus apa adanya, Bu ya. Iya benar. Negatif sebisa mungkin kita melakukan permainan kata yang membuat itu tuh jadi positif gitu Bu ya. Benar. Jadi kalaupun teman-teman harus apa ya jawabannya itu tuh jelek, tapi nggak boleh bohong-bohong banget buat nutupin itu, tapi diputer aja kata-katanya supaya jadi positif gitu guys. Karena Nah, kalau teman-teman bohong, HR tuh tahu loh. nah bener banget. Kelihatan ya Bu ya. Iya, pasti kelihatan sih. Benar, karena di awal itu dokumen-dokumen udah kelihatan semua ya Bu sebenarnya, dan ada apa sih Bu ini ya tracking sosial media juga ya Bu ya sekarang. Iya, bener banget. Jadi untuk beberapa perusahaan saat ini sudah menerapkan salah satu tahapan ketika proses rekrutmen adalah
tracking sosial media. Jadi untuk melihat sosial medianya teman-teman semua. Jadi kalau di sini teman-teman ada yang suka postingnya agak-agak negatif gitu ya. Nah, itu mulai harus di cross check kembali gitu karena itu akan gampang banget terdeteksi oleh perusahaan gitu. Jadi mungkin kayak misalnya mungkin saya kasih contoh gitu ya, beberapa perusahaan seperti perusahaan besar biasanya khususnya mereka kan sudah mulai melakukan proses tracking. Kira-kira berapa lama kamu posting, itu biasanya akan kelihatan tuh postingannya seberapa sering gitu. Terus kemudian konten postingannya apa itu juga akan di cross check gitu. Bahkan mereka akan ngecek gitu. Karena mereka berharap gini. Jadi teman-teman ketika nanti masuk dalam satu perusahaan, teman-teman itu akan menjadi secara tidak langsung menjadi brand ambassador dari perusahaan tersebut gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman berperilaku negatif, maka akan image-nya ke arah perusahaan. Jadi dampak jangka panjangnya seperti itu sih. Tuh gitu guys. Jadi hati-hati nih posting-posting. Harus dilihat guys. Iya. Nah. Apalagi sekarang udah ada undang-undang IT kan. Iya. Nah, UU IT tuh. Oke, nah kayaknya udah kurang lebih 40 menit nih Bu kita ngobrol. Nah, semoga informasi apa saja yang udah disampaikan sama Ibu Ira itu bermanfaat buat teman-teman semuanya dan buat yang mau interview kerja mungkin semoga bisa lolos ya Bu setelah mendengarkan ini. Nah, mungkin last statement nih atau closing statement dari Ibu buat teman-teman. Oke, closing statementnya satu aja sih teman-teman. Jangan pernah takut untuk melakukan proses interview dan lakukan latihan dan selalu datang di setiap undangan interview yang kalian dapat gitu. Jadilah diri apa adanya, lakukanlah yang terbaik. Karena pada dasarnya interview itu hanya untuk melihat teman-teman fit atau enggak dengan posisi yang teman-teman lamar. Lebih seperti itu. Jadi tetap terus semangat. Tetap semangat nih guys ya, walaupun banyak penolakan, banyak juga pengalaman yang udah teman-teman dapatkan dari penolakan itu, benar ya Bu? Iya, betul banget. Baik, terima kasih sekali Bu Ira untuk sharingnya, semoga bermanfaat untuk kita semua dan sehat-sehat selalu ya Ibu. Terima kasih udah mampir di Ya, terima kasih. Terima kasih, hati-hati di jalan. Terima kasih Mbak Jeje. Dadah. Baik-baik. Nah, tuh guys tadi sharing-sharing dan juga tips and tricks yang sangat-sangat penting buat teman-teman ketika teman-teman mau melamar kerja dan menghadapi sesi interview. Last statement dari Ibu Ira tadi, jangan pernah takut untuk interview. Jadi jangan mentang-mentang teman-teman belum punya pengalaman untuk interview, lalu teman-teman takut nih buat coba untuk interview di perusahaan-perusahaan yang sudah panggil teman-teman ketika teman-teman sudah lolos di sesi seleksi dokumen gitu. Nah itu sayang banget kalau bisa didatengin semuanya karena ada banyak hal yang bisa teman-teman pelajari ketika teman-teman datang ke interview dimanapun teman-teman berada gitu. Nah oke. Terima kasih teman-teman yang udah join live hari ini. Aku doain untuk teman-teman yang masih mencoba untuk ngelamar kerja atau para pencari kerja dimanapun teman-teman berada, kita doain kalian semua sukses selalu. Semoga lulus dan mendapatkan tempat terbaik dimanapun teman-teman apply. Dan juga semoga sehat selalu, dijaga kesehatannya teman-teman karena sekarang lagi sering banget hujan ya. Nah, semoga tidak ada yang jatuh sakit, tidak ada yang meninggalkan kegiatannya karena masalah kesehatan. Jadi semoga kita semua sehat dan selamat weekend. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu di acara ngobrol selanjutnya. Ngobrol bareng di Nus Palembang. Terima kasih. Bye.